Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi untuk belajar bahasa Jepang, khususnya yaitu untuk belajar Bunpo. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Bunpo Learn Japanese. Langsung saja kita coba. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini, ditampilkan berbagai level dari Noryoku Shiken ya, mulai dari alfabet dan basic word untuk pemula, kemudian ada JLPTN 5 untuk JLPTN 4, JLPTN 3, N2 dan N1. Di setiap level ini memiliki tema Bunpo yang berbeda-beda. Untuk sekilasnya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa tema. Di level pemula ini ada 18 tema. Tentu saja di level pemula akan disuguhkan fitur kepada kita untuk mempelajari huruf hiragana dan katakana. Kemudian beberapa kata-kata dasar dalam bahasa Jepang seperti orang, keluarga, ucapan, dan yang lain-lain. Kemudian untuk JLPT tingkat N5 ada memperkenalkan partikel wa des, kemudian partikel-partikel. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tingkat JLPTN 4 tentu saja berbeda dengan JLPTN 5. Di sini disuguhkan fitur Bunpo untuk perbandingan kalimat transitif dan intransitif dan lain sebagainya. Ada 23 tema. Kita dapat memilih Bunpo mana yang akan atau yang ingin kita pelajari sesuai dengan yang ditampilkan di sini. Untuk JLPTN 3 ya berbeda, namun ada beberapa tema yang tidak berbeda dari JLPTN 4, namun tentu saja Bunpo-nya akan disesuaikan seperti tema perbandingan ini. Kemudian JLPTN 2. Nah, berbeda dengan JLPTN 3. Namun bisa saja nanti tema Bunpo yang ada di JLPTN 2 ini ada beberapa kemiripan dengan yang ada pada JLPTN 1. Seperti ini. Tadi ada juga time pada JLPTN 2, kemudian paradox. Nah, seperti ini. Comparison ada lagi, tapi tentu saja Bunpo yang ada pada JLPTN 2 N1 ini berbeda standarnya sesuai dengan kesulitannya masing-masing. Langsung saja kita coba untuk JLPT pada N5. Saya ingin mencoba pada tema yang tentang partikel wa des. Nah, di slide pertama ini menjelaskan bahwa dalam membuat kalimat simpel dalam bahasa Jepang itu sangat mudah. Kita dapat menambahkan partikel des untuk menggambarkan jika saya adalah sebuah kata benda atau ini atau itu adalah sebuah kata benda. Pola kalimatnya sendiri yaitu kata benda plus des. Des biasanya juga digunakan untuk menghaluskan kalimat sebelumnya atau kata-kata sebelumnya, atau bisa juga untuk agar kalimat itu terlihat lebih sopan. Contohnya gakusei desu. Nah, gakusei desu artinya adalah saya adalah seorang siswa. Translate
pada aplikasi ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, tidak dapat diganti menjadi bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Jadi kita harus sedikit paham tentang bahasa Inggris. Kemudian slide selanjutnya yaitu seperti yang kita lihat pada contoh kalimat sebelumnya, di sana tidak ada menggunakan kata ganti saya. Dalam bahasa Jepang, selama konteksnya dibagi antara pembicara dan pendengar, maka kata ganti tersebut boleh dihilangkan. Tanpa kata ganti, contoh kalimat sebelumnya dapat diartikan sebagai saya adalah seorang siswa, atau dia adalah seorang siswa, atau kita adalah seorang siswa. Apabila artinya kurang jelas, kita dapat menggunakan partikel untuk menunjukkan kata ganti mana yang kita gunakan. Sebuah partikel dalam bahasa Jepang biasanya adalah berupa sebuah huruf hiragana yang melekat pada kalimat sebelumnya untuk menunjukkan hubungannya dengan kata setelahnya. Partikel yang menggunakan huruf H dibaca wa. Partikel ini mengikuti topik atau subjek pada kalimat dan untuk menunjukkan hal apa yang sedang dibicarakan. Biasanya sensei juga mengatakan apabila partikel wa ini digunakan sebagai penanda subjek atau penanda topik pada sebuah kalimat. Dapat kita lihat contohnya adalah sebagai berikut. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Wa digunakan setelah kata watashi. Berarti watashi atau saya adalah sebuah subjek pada kalimat tersebut. Nah, artinya adalah saya seorang siswa. Lagi-lagi pada kalimat ini menggunakan des setelah di akhir kalimat agar kalimat ini terlihat lebih halus atau sopan. Kemudian seperti yang dapat dilihat, kita dapat menggunakan atau kita dapat membuat kalimat simple dengan mengatakan topik atau subjek ditambah dengan penanda topik atau subjek wa, lalu kata benda, dan di akhir kalimat ditutup dengan kata des. Pada lebih mudahnya dapat dituliskan bahwa bentuk pola kalimatnya adalah nani-nani wa, nani-nani des, atau topik plus partikel wa plus kata benda kemudian des. Kemudian apabila kamu berbicara tentang dirimu sendiri, maka letakkan watashi sebelum wa. Partikel wa mengikuti subjek lain seperti nama orang. Ya. Contohnya, watashi wa Amerikajin desu. Watashi wa Amerikajin desu. Artinya adalah saya orang Amerika. Kemudian Yamada-san wa Nihonjin desu. Yamada-san wa Nihonjin desu. Pak Yamada adalah orang Jepang. Kitamura-san wa sensei desu. Kita dapat melihat artinya dengan mengetuk icon view translation atau mendengarkan audio atau cokainya dengan mengetuk icon speaker. Kitamura-san wa sensei desu. Nah, Kitamura-san wa sensei desu, yang mana artinya Pak Kitamura adalah seorang guru. Pada slide ini menjelaskan bahwa kamu juga dapat menggunakan struktur pola ini untuk membicarakan hal lain. Ingat, untuk menggunakan penanda topik atau subjek setelah topik atau subjek pada kalimat, lalu tambahkan des di akhir kalimat. Jadi, selalu ingat bahwa kita harus menggunakan partikel wa setelah menuliskan atau menyertakan subjek sebelum pada
partikel wa. Kemudian diakhiri dengan des. Contohnya, kyou wa getsuyobi desu. 今日は月曜日です。 Artinya adalah hari ini adalah hari Senin. Kyo adalah subjek atau topik yang dibahas pada kalimat tersebut. Kemudian des di akhir kalimat tentu saja untuk memperlihatkan apabila agar kalimat ini terlihat lebih sopan dan halus. 9時半です。 Kujihang des artinya adalah it is 9:30 atau jam 9:30 atau lebih mudahnya jam 9:30. Lanjut. Nah, kemudian kita diberikan contoh kalimat. Di sini kita dapat memilih. Kemudian di sini kita diberikan latihan berupa kalimat rumpang. Pada contoh yang pertama ini, kita disuruh untuk melengkapi kalimat rumpang dengan pilihan yang ada di bawahnya, yaitu ada partikel wo dan wa. Mari kita baca terlebih dahulu. Watashi nani-nani kaishain desu. Karena watashi adalah sebuah subjek pada kalimat tersebut, tentu saja kita akan memilih partikel wa. 私は会社員です。 Watashi wa kaisain desu. Saya adalah seorang karyawan. Lanjut. Watashi wa gakusei desu. Suzuki-san nani-nani sensei desu. Di sini watashi wa gakusei desu. Watashi adalah sebuah subjek atau topik pada kalimat pertama yang menjelaskan, kemudian dijelaskan bahwa watashi adalah seorang gakusei atau saya adalah seorang siswa. Pada kalimat selanjutnya, Suzuki-san nani-nani sensei desu. Suzuki-san adalah sebuah nama orang. Kemudian setelah kolom tersebut disebutkan sensei desu, berarti Suzuki nana guru. Setelah Suzuki tentu saja adalah partikel wa untuk menjelaskan bahwa Suzuki adalah topik atau subjek yang ada di kalimat kedua, sama seperti kedudukannya sama seperti watashi atau saya pada kalimat pertama. Ya. 私は学生です。鈴木さんは先生です。 Ya, artinya adalah saya adalah seorang siswa. Suzuki-san atau Suzuki adalah seorang guru. Selanjutnya di sini ada kalimat rumpang. Kemudian untuk melengkapi kalimat tersebut, di bawahnya ada susunan kalimat. Kita harus menyusunnya sesuai dengan pola kalimat yang telah kita pelajari. Di bawah terdapat ada 4 kata, yaitu igiri sujin, kemudian ema, partikel wa, dan sang. Yang pertama tentu saja ema. Ema adalah nama orang, kemudian diikuti dengan sang. Setelah itu baru partikel wa untuk menandakan bahwa ema adalah subjek atau topik pada kalimat tersebut. Kemudian igiri sujing, yang mana berarti ema adalah orang Inggris. Mari kita cek. エマさんはイギリス人です。 Ya, benar bahwa Emma adalah orang Inggris. Selanjutnya masih kalimat rumpang dengan menyusun kalimat yang ada di bawahnya. Soalnya atau kalimat awalnya atau kata awalnya adalah hajimemashite Kimura desu. Mohon maaf. Hajimemashite Kimura desu. Watashi nani. Watashi adalah sebuah subjek, berarti harus diikuti dengan partikel wa. Kemudian kata-kata penjelasnya ada tersisa jin, des, dan Amerika. Tentu saja Amerika. Kemudian jin dan diikuti yang terakhir adalah des. Berarti kalimat utuhnya adalah hajimemashite Kimura desu.
Watashi wa Amerika jin desu. Berarti ya, langsung saja kita cek terlebih dahulu apakah benar atau salah. はじめまして、木村です。私はアメリカ人です。 Yang ya benar, yang mana artinya adalah senang bertemu denganmu. Saya Kimura, saya orang Amerika. Lanjut. Kochira, nani. Kochira adalah sebuah kata tunjuk ini dalam bahasa Jepang. Berarti kochira langsung wa, kemudian kochirawa Suzuki san desu. Berarti kalimatnya adalah kochirawa Suzuki san desu, yang berarti ini adalah Suzuki sang atau ini adalah Suzuki. Setelah kochira diikuti dengan wa. Kenapa? Karena ini adalah menunjukkan subjek atau topik yang akan dijelaskan pada kalimat tersebut, yaitu ini menjelaskan atau merujuk pada si Suzuki, menjelaskan kalau ini loh, ini adalah Suzuki gitu. Jadinya kochirawa Suzuki sang desu, bukan kochira Suzuki sang wa desu. Salah lagi pula, partikel wa tidak bisa digunakan di depan desu. Mari kita cek ya. こちらは鈴木さんです。 Ini adalah Suzuki. Ya, selesai. Ya, telah selesai. Selanjutnya, kemudian jika apabila teman-teman sudah selesai mempelajari partikel yang sebelumnya, teman-teman dapat melanjutkan pada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu wa desu ka, no janai desu atau dewarimasen, kemudian mo. Ya, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan atau memberitahu bahwa apa sih kelebihan dari aplikasi ini, sehingga saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk mendownloadnya. Jadi, aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah aplikasi ini atau aplikasi Bunpo Learn Japanese ini memiliki size yang bisa dibilang kecil, yaitu hanya 9 MB. Tentu saja sangat ringan, bukan? Kemudian ada lebih dari 1.700 contoh kalimat dan 8.000 lebih kuis yang terdapat pada semua level Noryoku Shiken atau JLPT ini. Kemudian aplikasi ini dapat diakses secara online atau offline. Jika ingin mendengar audio pada aplikasi ini, maka perangkat harus dalam keadaan online. Harus dalam keadaan online. Jika tidak online, maka hanya bisa belajar bagaimana struktur kalimat ini, bagaimana contohnya, harus dibaca sendiri, tidak bisa mendengarkan audio atau cokainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya dalam menjelaskan ataupun banyak notifikasi yang masuk, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.